gue baru 15 menit, waitressnya tiba-tiba bilang kayak, sorry we are closing soon because open time is only until 4 p.m. So gue Di Malaysia cukup mahal sih mas. Apa tuh yang mahal tuh? Yang mahal pertama itu yang paling gedek ya, itu Grab. Grab berapa emang? Grabnya itu kurang 1 kilometer, harganya 30 sampai 40 ribu. setara 15 ringgit Malaysia. Kalau di Jakarta kan di mall udah nggak berharga ya, uang 50.000 gitu bah. Nah kalau mau cari yang pedas tuh kayak jarang banget ada di sini guys. Karena itu kebanyakan santan, makanya aku di sini gemuk guys. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan culture shock para mahasiswi yang berasal dari Indonesia ya. Sekarang ini kan ya dari dulu ada yang namanya pertukaran pelajar. Jadi ramai juga dari Indonesia yang kuliah di Malaysia ini, duduk di university kan. So mesti ada culture shock yang dia orang alami sebab ya beda negara pasti beda budaya ataupun beda kebiasaan orang-orang di negara tersebut ya. Jadi kita akan dengar ada seorang mahasiswa cantik asal Indonesia, katanya udah 3 minggu tinggal di Malaysia nih. Lepas tuh ada satu culture shock yang dia rasa, ini kenapa ya macam nih? Penasaran kan? Jom kita nonton bersama-sama. Gue udah hampir 3 minggu tinggal di Malai. Dan tau nggak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya, bukan juga makanannya, bukan juga budayanya. Tebak apa? The culture shock adalah di sini itu coffee shop cuman buka sampai sore. Bahkan ada coffee shop yang buka cuman sampai jam 4. Kebanyakan tuh jam 5, jam setengah 6 gitu. Kemarin gue sempat ke salah satu coffee shop, gue baru masuk kayak jam 3-an gitu. Terus udah duduk kan, mau gak mau udah pesen dong, karena gue gak ngecek tuh dia bukanya sampai jam berapa gitu kan. Pas gue baru 15 menit, waitressnya tiba-tiba bilang kayak, sorry we are closing soon because open time is only until 4 p.m. So gue kayak, hah? Kaget gitu loh. Jadi di sini tuh coffee shop mereka bukanya tuh sama kayak working hours. Meanwhile di Indo kan kayak banyak coffee shop yang berlomba-lomba buka sampai pagi kan, karena ya culture kita tuh abis kerja nongkrong dulu. Nah gue nggak tahu sih budaya di sini tuh apakah tidak sama gitu ya. Itu yang bikin gue cukup culture shock, kayak susah ya nemuin coffee shop yang bukanya tuh sampai malam karena dikit banget opsinya gitu. Kalau misalnya kayak mau nugas malam-malam tuh jam 6 udah tutup men. Kita bahas dulu coffee shop. Maksudnya untuk coffee shop nih kemungkinan ada sebagian yang memang tutup office hour sebab kebanyakan orang Malaysia suka lepak tuh di kedai mama. Lepas tuh ya mungkin ada di bagian yang memang sudah disediakan macam tempat wisata yang pastinya coffee shopnya itu buka ya lebih dari pukul 1 malam lah macam tuh. Tapi kebanyakan lah ya, kebanyakan biasanya orang Malaysia atau orang-orang yang stay dekat Malaysia nih sebab akak nih dia baru 3 minggu kan, so kita explain lah, mungkin dia tak tahu. Kebanyakan orang Malaysia kalau nak melepak sampai pagi tuh selalunya dekat kedai mama macam tuh kan. Jadi mungkin tidak sama dekat di Indonesia. Lepas tuh di Indonesia katanya tadi berlomba-lomba ya, sampai pagi ada yang buka coffee shopnya. Mungkin itulah perbedaannya. Karena kalau kita lihat di Indonesia kan ramai sekali ya penduduknya ya. Lepas tuh di sana itu orang-orang pada kerja ya biasanya cuma 8 jam ya begitu. Dan jika di Malaysia ini kebanyakan
kerja 12 jam. Adapun yang kerja 8 jam macam office hour macam tuh ya, mereka yang ingin melepak itu pasti pilihannya pergi ke kedai mama ataupun nge-mall sekejap untuk nikmati kopi macam itu Mbak. Ya itulah culture shock dia ya, sebab dia baru 3 minggu dekat sini. So mungkin next time dia akan tahu lagi mana tempat-tempat yang menarik jika untuk melepak. Lanjut pemirsa. Kalau disuruh milih kuliah di Indo atau Malaysia? Indonesia lah. Kok kamu di Malaysia? Pertukaran pelajar. Oh, pertukaran belajar. Oke, berarti kalau seumpama ngomongin biaya hidup nih, berarti berapa biaya yang kamu keluarkan dalam rupiah kalau di Malaysia? Di Malaysia cukup mahal sih mas. Apa tuh yang mahal itu? Yang mahal pertama itu yang paling gedek ya, itu Grab. Grab berapa emang? Grabnya itu kurang 1 kilometer harganya 30 sampai 40 ribu. Itu 1 kilo? Itu yang paling murah. Dan kalau hujan itu bisa jadi 18 ringgit. 18 ringgit kali 3 itu berapa mas? Ya, 18 kali 3, 8. Nah, itu. Itu lebih dari 90 atau 100 ribu. Iya, itu buat Grab doang. Grab doang mas, itu kurang sekilo mas. Buat belanja-belanja ke supermarket, terus jauh. Jauh. Ya harus jalan kaki. Berarti jadi Grab di sana ini dong, kaya dong. Bisa jadi makmur kayaknya ya. Nah, terus apa lagi? Terus makanan ya, kalau di sana tuh berapa? Makanan paling murah di sana bisa 5 ringgit. 5 ringgit 30. 15 ribu. 15 ribu ya, 15 ribu, 17 ribu Itu lah. paling murah. Itu paling murah. Nasi telur Nasi telur di Malaysia kadang ada yang 6 ringgit. mahal ya? Iya. Nasi sama telur dong. Nasi sama telur, tapi telurnya isinya ayam. Agak lain ya. Aku capek lah ngomong sama dia. Jadi mending di Indonesia apa Malaysia? Silakan komen di. Pilihan masing-masing. Nah, kuliah dekat mana? Ya, jika di Malaysia ini, kalau kita bercerita mengenai Grab, ya tak sama macam di Indonesia. Sebab di Indonesia ada yang namanya Gojek. So, memang sangat murah lah untuk para mahasiswa. Tetapi jika di Malaysia nih, tak ada yang namanya Gojek. Yang selalu Grab, mobil lah macam tu, kereta. So, memang jika time hujan, time jam ya, time orang balik dari kerja tu jam, biaya dia agak mahal lah macam itu. Tapi kita punya pilihan yang lain, macam gunakan bus umum macam tu ya, transport umum seperti bus. Itu pun juga lumayan murah ya, dan kedatangan busnya itu pun tidak lama sekali begitu. Kalau dulu bus Smart Selangor, saya cerita dekat Selangor ya, sebab stay dekat Selangor. Jika bus Smart Selangor tuh dulu foreigner boleh menggunakannya secara free, tapi sekarang udah tak boleh ya pemirsa. So untuk makanan katanya ada yang mahal, ada yang murah. Terkejut juga saya tadi ya, nasi dengan telur segitu harganya, ternyata ada ayamnya. Apakah betul ya harga makanan di Malaysia ini murah? Jom kita dengar. Another culture shock setelah gue nyampe Kuala Lumpur adalah di sini kita masih bisa berhemat untuk spend jajan di mall kurang dari 50.000 atau setara 15 ringgit Malaysia. Kalau di Jakarta kan di mall udah nggak berharga ya, uang 50.000 gitu. Bahkan sekali makan itu kayaknya di 60 ribuan ke atas plus tax dan service. Nah kalau di sini udah bisa beli makanan enak seharga 10 ringgit aja atau setara 35.000. Jom, gue mau spill tempatnya. Nah buat ke tempatnya ini kita harus naik monorail ke stasiun Medan Tuanku karena mallnya itu sambung sama stasiun Medan Tuanku. Nama mallnya Quill City Mall, jadi nanti restonya itu ada di bawah deket NSK Grocer, tinggal turun ke lantai LG, terus nanti ketemu Mishe, belok deh ke kanan, nanti ada namanya Cafe Rumah. Di sini mereka jual nasi lemak ayam goreng harganya 8 ringgit dan Ini ada memang laksa murah juga, nih dan pemirsa. ada sate-satean harganya 2,5 ringgit, juga ada pau-pau gitu. Nah di sini tuh kayaknya banyak anak mahasiswa juga deh karena lokasinya deket sama UniKL, dan ini gue makan 11 ringgit itu sekitar 38.500 rupiah. Base-nya tinggal di Malaysia adalah harga makanan di sini kayaknya lebih murah ya dibanding di Indonesia. Terus juga porsinya tuh gede banget. Nasi lemak ayam gorengnya Cafe Rumah ini menurut gue udah cukup mewakili nasi lemak yang legit, enak. Terus juga affordable karena di Indonesia mana bisa jajan di bawah 50.000 udah dapet
paket sekomplit ini. Menurut gue ini recommended buat teman-teman yang mau liburan ke Kuala Lumpur dan nyobain nasi lemak di dalam mall yang enak dan affordable. Tapi memang itu sangat murah ya pemirsa. Nasi lemak satu porsi, ada ayam macam di dalam video tadi itu memang sangat murah. Saya juga selalu makan di kedai makan tersebut ya. Suka saya makan laksanya pemirsa, sangat murah pemirsa ya. Jadi kebenaran ya yang memang selalu dikatakan orang dari Indonesia yang kuliah ataupun kerja, memang biaya hidup atau biaya makan di Malaysia nih sangat murah jika dibandingkan di Indonesia ya. Itu tanggapan dan juga ini ya pengakuan di orang ya, mengatakan bahwa biaya hidup bagi mahasiswa untuk makan ya lebih murah di Malaysia dibandingkan di Jakarta. Sebenarnya ada lagi lebih murah ya, jika kita pandai mencarinya gitu ya, pandai-pandailah untuk mencari informasi. Lanjut ya pemirsa. Cuman di Malaysia pas lagi kuliah malah disuruh makan guys. Sumpah ini aku culture shock banget. Karena di sini sebelum belajar ataupun pas masih belajar kita malah disuruh pergi sarapan guys ataupun pergi makan. Mungkin dosennya ngerti banget ya kalau kita lagi nggak fokus ataupun ngantuk ataupun kelaparan gitu. Makanya disuruh pergi makan. Nah dan sekarang kita mau pergi ke kantin kebanggaan kita yaitu Uptown. Karena aku mau cobain roti China untuk pertama kalinya. Katanya nih enak guys. Kata temanku ini roti khas India tapi yang buat orang Malaysia. Lihat antriannya guys panjang banget. Mana kita harus nunggu bapaknya buat lagi, tapi macam sedap lah. Dan aku pesan yang ada telurnya. Tara, ini dia penampakan roti canai dengan kari rempah-rempah pilihan. Asik. Tiber. Sebelum makan aja vibes-nya itu kayak India banget guys. Dan kita coba. Wah ini enak banget guys. Rotinya tebal dengan rasa telur dan juga karinya nendang. Oh iya guys, jadi di Malaysia ini banyak banget makanan yang berkari ataupun manis. Nah kalau mau cari yang pedas tuh kayak jarang banget ada di sini guys. Karena itu kebanyakan santan, makanya aku di sini gemuk guys. Yes, gemuk itu bukan faktor makanan juga ya guys ya. Nah buat kalian yang ingin punya badan berisi ataupun gemuk, aku ada solusinya nih. Yaitu suplemen yang selalu aku minum sebelum aku makan. Namanya Mr. Weight Gain. Yaitu suplemen herbal untuk penambah nafsu makan yang berbentuk kapsul kayak gini guys, yang dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh dan juga dapat membantu menaikkan volume dan massa otot. Tenang, ini udah BPOM dan juga halal guys. Ya, jadi ini adalah rahasia aku guys selama ini. Makanya aku punya tubuh yang berisi dan juga gemuk. Oke, lanjut karena ini kita udah kenyang di kantin dan sekarang kita mau balik ke kelas untuk belajar guys. Intinya perut berisi, kepala pun juga akan berisi guys. Tapi enggak, malah bahaya ya kalau kita kekenyangan ya makan sebelum belajar itu kan jadi kenyang ya, bawaannya nanti jadi ngantuk ya kan. Sebab itu makannya jangan sampai macam makan lunch lah ya, jangan sampai kekenyangan. Nah, jadinya nanti ngantuk. Saya tidak tahu ya macam mana suasana jika kuliah di Indonesia. Apakah betul kalau di sana itu tidak seperti di Malaysia yang dikatakan di dalam video ini, sebelum belajar ya para dosen akan menyuruh para siswanya, mahasiswinya untuk breakfast dulu ya. Ya selain tidak ingin si murid atau si mahasiswa itu kelaparan, untuk menjaga kesehatan juga. Karena kan breakfast itu paling penting ya untuk kesehatan tubuh, betul tak pemirsa? So untuk kari pula, kari di Malaysia ini tak sama ya dengan kari di Indonesia ya. Kebanyakan orang dari Indonesia ataupun dari mana-mana negara yang datang ke Malaysia mencoba makan kari, yang kuah kari, makanannya mengandung kari, dimasak kari begitu, pasti ketagihan. Saya tidak tahu lah ya, tapi memang dulu pertama kali saya sampai ke Malaysia ini saya rasa macam suka, sebab waktu di Indonesia ya, waktu di kampung begitu, saya tidak pernah langsung suka yang namanya kari begitu. Beza sangat pemirsa, betul tak? Ada tak yang pernah pergi ke Indonesia ataupun orang Indonesia pergi ke Malaysia, pernah tak merasakan kari ya antara kedua negara ini ada perbezaannya? Tolong komen di section komentar. Jadi begitulah pemirsa, ternyata ya happy sekali ya mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia yang belajar atau studi di Malaysia ini. Sebab ya dari budget untuk makan, biaya hidup itu bolehlah untuk pocket ya. Karena kita belajar di luar negara yang jauh daripada keluarga, family, parents,
kita kena pandai untuk menjaga keuangan. Maksudnya untuk arrange duit itu supaya tidak royal sekali. Sebab ya kita jauh dari keluarga ya pemirsa. Sebab itu jika ada seperti untuk mencari pengangkutan, ya kalau mau hemat ya tidak perlu naik Grab. Sebab kita tahu ya Grab itu pasti mahal, dan lebih bagus tidak perlu compare lah ya, dari rupiah ke ringgit itu saya terkadang tak habis pikir saya. Dan namanya mata uangnya itu 3 kali lipat berbeza begitu ya. Jadi yang kelihatannya memang mahal, tapi sebenarnya kalau macam kita rasa udah biasa di Malaysia ini, itu hal yang 10 ringgit tuh udah biasa sekali sih ya. Jadi kalau mau murah ya cari alternatif yang lain, macam menggunakan alat transportasi umum lainnya macam LRT, MRT, ya banyak lagi begitu. Seperti itu. Kuncinya harus pandai-pandai sih untuk menjaga pola hidup kita, menjaga keuangan kita, mengatur keuangan kita. Sebanyak manapun uang kita untuk dipersiapkan oleh parents kita dari kampung, kalau kita tetap orangnya foya-foya di negara orang, ya tetap saja tidak cukup. Betul tak pemirsa? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Bornaga. Terima kasih. Bye-bye.